Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang ekonomi kreatif. Apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep pada era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengejauhan lawannya. Baru-baru ini nama ekonomi kreatif muncul ke permukaan. Jenis ekonomi yang muncul pada abad 2021 ini merupakan kegiatan ekonomi yang di dalamnya mengutamakan kreativitas, bakat, inovasi serta pemikiran yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok guna menciptakan kesejahteraan rakyat. Dengan kreativitas dan inovasi, ekonomi kreatif ini dapat menciptakan kesejahteraan rakyat dengan terciptanya lapangan kerja baru sehingga terdapat lebih banyak lagi kesempatan kerja dan hal itu dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Selain itu, ekonomi kreatif juga dapat meningkatkan pendapatan dan ekonomi negara. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Saat ini telah banyak sektor-sektor industri yang telah mengangkat produk ekonomi kreatif seperti industri musik, film, fotografi, kuliner, musik, dan desain grafis, dan lain sebagainya. Ekonomi kreatif lainnya pun telah banyak berkembang di Indonesia ini, sehingga banyak pula yang sudah ahli dalam melakukannya. Namun sampai saat ini masih banyak pengangguran dan rakyat kecil yang kekurangan pekerjaan dan pendapatan, sehingga dapat dilihat bahwa ekonomi kreatif masih belum masuk ke daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu harus ada upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Upaya-upaya tersebut tidak hanya harus dilakukan oleh pemerintah, upaya tersebut juga dapat dilakukan oleh kita, upaya tersebut juga dapat dilakukan oleh kita yang sadar akan pentingnya ekonomi kreatif bagi bangsa dan negara kita. Lalu apa saja upaya yang dilakukan untuk alasan mengembangkan ekonomi kreatif? Yang pertama, memberikan intensif pada pelaku usaha. Memberikan intensif merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Memberikan intensif ini berarti memberikan kemudahan akses, baik akses promosi, akses dana pengembangan, akses informasi tren terbaru, akses sarana dan prasarana, akses pembangunan dan sebagainya. Dengan diberikan intensif ini, maka pelaku ekonomi kreatif dapat dengan mudah mengembangkan usahanya dan bisa melakukan pengembangan berdasarkan konsep dan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Orang-orang yang memberikan akses ini bisa pemerintah, orang yang membuka usaha di bidang ekonomi kreatif, serta pihak yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, membuat roadmap ekonomi kreatif. Roadmap ini sudah seharusnya disusun oleh pemerintah agar ekonomi kreatif dapat berjalan dengan baik dan membawa Indonesia menuju arah yang maju dan berkembang. Pembuatan roadmap ini sangat diperlukan. Menyiapkan roadmap ini dilakukan dengan cara menyusun program-program komprehensi. Dengan menyusun roadmap ini, semua bagian dari mulai sumber daya manusia, pasar, modal, kualitas, serta desain dapat terbangun dan tergerak dengan tujuan yang jelas dan terarah untuk membangun ekonomi kreatif. Yang ketiga, mengadakan pelatihan ekonomi kreatif. Sesuatu penting yang dilakukan dalam upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif adalah mengadakan pelatihan. Pelatihan ini merupakan yang bertema ekonomi kreatif. Tujuan dari mengadakan pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan esensi tentang ekonomi kreatif, dan yang paling penting adalah untuk membekali para pelaku ekonomi kreatif agar dapat mengembangkan dan mempergunakan ide-ide mereka dengan benar dan terencana. Dengan diadakannya pelatihan, maka pelaku ekonomi kreatif
akan mampu menjadi generasi-generasi pelaksana ekonomi kreatif yang mampu mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia dengan baik dan benar. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum untuk produk ekonomi kreatif. Produk ekonomi kreatif merupakan produk yang rawan pembajakan karena produk-produknya dihasilkan dari ide kreatif dan inovasi yang bersumber dari pengetahuan manusia. Maka dari itu pemerintah perlu melindungi pada seluruh produk-produk yang dihasilkan oleh ekonomi kreatif. Yang kelima, menyiapkan investor untuk pengembangan. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang terakhir adalah menyiapkan investor. Investor merupakan seseorang yang berinvestasi dan bersedia mengeluarkan dana yang ia punya untuk suatu perusahaan. Nantinya dana itu akan diputar untuk kegiatan usaha. Dalam sebuah bidang usaha apapun, investor merupakan bagian yang terpenting dan sangat diperlukan. Begitu juga untuk bidang usaha ekonomi kreatif. Sektor-sektor yang ada di dalam industri ekonomi kreatif dapat lebih cepat berkembang apabila terdapat investor yang siap membantu untuk mengembangkan usahanya. Untuk menarik perhatian investor, pemerintah dapat melakukan strategi promosi usaha dari bidang-bidang ekonomi kreatif yang dilakukan secara intensif. Itulah beberapa upaya yang dilakukan dengan mengembangkan ekonomi kreatif yang sudah kami rangkum. Sebagai generasi muda yang kreatif, kita juga harus ikut serta dalam membantu pemerintah untuk menyejahterakan rakyat dengan menjadi pelaku ekonomi kreatif dan melakukan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Contoh-contoh ekonomi kreatif yang sukses di Indonesia. Yang pertama, ekonomi kreatif di bidang fashion. Pakaian merupakan kebutuhan primer masyarakat. Bisnis ini tidak akan pernah lekang oleh waktu. Seberapa maju teknologi, semua orang pasti akan memerlukan kebutuhan sandang dan mengutamakannya. Maka fashion menjadi salah satu bidang yang masuk dalam kreativitas ekonomi lantaran mengedepankan ide dan inovasi yang terus berkembang. Hal ini dapat kamu lihat dengan semakin banyak model pakaian yang unik-unik dan selalu berkembang mengikuti perkembangan tren masa kini. Yang kedua, teknologi. Setiap menit teknologi akan terus berkembang. 10 tahun yang lalu smartphone menjadi barang mahal untuk masyarakat ini. Semua orang memiliki, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Game juga tidak kalah, semua mudah berlomba-lomba memainkan dan ingin menjadi seorang pro gamer. Maka teknologi juga menjadi salah satu contoh ekonomi yang menitik beratkan dan bidang kreativitas dan inovasi. Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi akan mengalami pailit jika tidak bisa mengikuti inovasi pasar. Yang ketiga, handicraft. Segala hal yang berunsur kerajinan tangan dan kesenian tidak pernah lepas dari namanya kreativitas. Sebab kamu tidak akan menemukan handicraft yang unik jika kreativitas para pencipta stuck di tempat. Ini kamu bisa menemukan banyak model tas-tas unik yang dibuat dari kerajinan rotan, tas dari nyaman, bambu, atau bahkan kerajinan pahat dari kayu. Nilainya pun tidak murah, sebab itu membuatnya pun tidak mudah. Digital marketing. Media sosial makin banyak yang muncul semua golongan, baik menengah ke bawah, menengah ke atas, dan dari segala usia menggunakan media sosial dari Twitter, Facebook, Instagram, hingga TikTok. Ini semua media sosial itulah tidak lagi hanya untuk sekedar mencari hiburan semata, tapi juga bisa kamu memanfaatkan untuk media pemasaran. Maka tidak heran jika muncul industri baru yang bergerak di bidang digital marketing. Di industri ini semua hal yang berbau konten atau blog atau media sosial akan ditangani. Kuliner. Yang kelima, kuliner. Jika dulu kuliner hanya berkutat di warung makan dengan menu yang itu saja, ini kuliner juga mengikuti perkembangan zaman. Banyak inovasi baru dan masakan lama, misalnya muncul rejebok dengan berbagai lauk dan tipe masakan, melalui dari yang khas Indonesia hingga khas Jepang atau Korea. Selain itu, bisnis kuliner kopi kekinian juga merebak. Ini
Ini menunjukkan jika ekonomi di bidang kuliner tidak hanya berkutat di makanan tetapi juga ke minuman khas yang dicintai anak muda. Manfaat persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Persaingan dapat melahirkan keunggulan ekonomi karena peserta yang mengikuti akan memberikan upaya terbaiknya agar dapat memenangkan persaingan. Ketika dua perusahaan bersaing untuk menawarkan produk yang sama, mereka juga harus terus berusaha untuk meningkatkan penawarannya termasuk harga. Ketika hal itu terjadi konsumenlah yang menang karena mendapatkan produk terbaik dengan harga yang terjangkau. Sederhananya seperti itu, namun kenyataan tidak selalu demikian. Jika industri tidak memiliki persaingan, maka suatu produsen dikatakan monopoli pasar sehingga tidak memberikan banyak pilihan bagi konsumen pada komoditas tersebut. Misalnya jika hanya ada satu perusahaan yang mampu membuat komputer, ia dapat memasang harga sesuka hati tapi mempertimbangkan adanya persaingan pasar. Kualitas pun tidak menjadi perhatian karena hanya mereka yang mampu dan menciptakan. Saat hal ini terjadi, maka konsumen masyarakat atau rakyatlah yang dirugikan. Namun dalam hal ini sebetulnya bukan hanya persaingan pun itu yang menjadi pokok pembahasan. Terdapat aspek lain yang membuat persaingan dapat memicu keunggulan ekonomi bangsa. Aspek ini dapat dilihat dari bagaimana perdagangan internasional terjadi. Mengapa? Karena perdagangan internasional dipengaruhi oleh adanya keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak dari masing-masing negara. Kedua hal tersebutlah yang menjadi persaingan sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa. Menurut teori perdagangan yang dikemukakan oleh Adam Smith, perdagangan antara dua negara terhadap dua jenis barang akan terjadi jika masing-masing negara mempunyai kekuatan dalam memproduksi barang tersebut. Keuntungan yang diperoleh oleh dua negara tersebut adalah bahwa keduanya akan mengimpor barang-barang lain dengan harga murah daripada memproduksi sendiri. Dengan cara ini negara-negara yang mempunyai keunggulan mutlak akan mengekspor barangnya yang mengimpor barang yang mempunyai kerugian mutlak. Keduanya sama-sama diuntungkan dan dirugikan. Saat itu terjadi, maka keduanya mendapatkan keuntungan melalui mengisi kerugiannya satu sama lain lewat keuntungan mutlak. Tokoh ekonomi David Ricardo adalah seseorang pakar ekonomi politik Inggris. Ia merupakan salah seorang pemikir ekonomi klasik yang paling berpengaruh bersama dengan Thomas Malthus, Adam Smith, dan John Stuart Mill. Ricardo memulai karir profesionalnya sebagai seorang pialang dan spekulan pasar keuangan. Ia berhasil mengumpulkan kekayaan pribadi yang cukup besar. Sebagian besar berasal dari bidang spekulasi pasar keuangan. Setelah pensiun, ia memperoleh kursi di Parlemen Britania Raya. Ia duduk di kursi parlemen selama 4 tahun menjelang kematiannya. Pemikiran Ricardo yang paling berpengaruh dalam ekonomi klasik adalah teorinya mengenai keunggulan komparatif dan teori nilai. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.